Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa memiliki mukjizat unik dari Allah yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul lainnya kecuali Nabi Adam dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keunikan ini ada pada kalamnya Musa yang dapat berbicara dengan Allah tanpa adanya perantara siapapun, termasuk malaikat Jibril alaihi salam. Nabi Musa sangat bahagia dengan apa yang telah diberikan Allah untuknya setiap waktu dan saat beliau dapat berbicara apapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Nabi Musa selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan untuknya. Salah satu di antara nikmat itu adalah kalam Musa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kelebihan ini dalam surat An-Nisa ayat 164. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah hadisnya mengenai hal unik yang ada pada Nabi Musa sebagai berikut. Nabi Musa pada hari ia diajak bicara oleh Tuhannya memakai jubah dari bulu, baju dari bulu, dan celana dari bulu, serta sepasang terompah dari kulit keledai yang tidak disembelih. Di dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim, karya Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i menukilkan sebuah riwayat dari Ibnu Murdawayh yang ia riwayatkan pula hadis berikut dengan sanadnya dari Juwaybir, dari Ad-Daha, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah berbicara dengan Musa sebanyak 140.000 kalimat selama 3 hari. Semuanya berisi wasiat. Ketika Musa mendengar pembicaraan manusia, maka ia menjadi marah karena pengaruh dari apa yang telah ia dengar dari kalam Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kesimpulannya adalah di antara nabi terpilih yang mendapat mukjizat kalam ini dari nabi-nabi yang lainnya yang dapat berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara siapapun adalah beliau, Nabi Musa alaihi salam. Namun tahukah anda, di balik kelebihan Nabi Musa inilah suatu hari beliau pernah dibuat cemburu oleh umat Muhammad tatkala Allah menceritakan kelebihan umat Muhammad di kala mereka memuliakan Ramadan karena puasa dan amaliyah yang mereka perbuat. Mendengar cerita itu, Nabi Musa barulah mengetahui bahwa kelebihan yang ia miliki melebihi dari yang dipunyai oleh umat Muhammad dan berharap kepada Allah mendapat kelebihan pada diri mereka. Bagaimana kisah sebenarnya? Simak penjelasannya sebagai berikut. Nabi Musa seperti mana yang telah jelaskan di atas mempunyai kebanggaan tersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Beliau satu-satunya selain dari Nabi Adam dan Muhammad yang dapat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun apalah dikata, kelebihan yang beliau anggap sangat lebih ini sehingga membuat beliau juga mulia di sisi Allah, nyatanya ada sebuah kelebihan lain yang lebih utama daripada dirinya. Cerita ini dituliskan di dalam sebuah kitab tua dari kurun ketiga Hijriyah bernama Durratun Nasihin, sebuah karya daripada Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir. Di dalam kitab itu diceritakan bahwa dahulu Nabi Musa pernah berbicara dengan Allah tentang suatu kelebihan lain selain dari kelebihan yang ada pada diri Musa. Ketika itu Musa bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apakah ada seseorang atau golongan yang lebih bagus daripada engkau memuliakan aku saat ini tatkala engkau telah memperdengarkan kalamu kepadaku?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa,
Sesungguhnya aku mempunyai hamba yang akan aku keluarkan mereka di akhir zaman nanti. Mereka sangat memuliakan bulan Ramadan, dan aku sangat dekat dengan mereka daripada aku dekat denganmu. Sesungguhnya wahai Musa, jarak antara kalamku dengan dirimu berjarak 1000 hijab. Maka ketika umat Muhammad berpuasa, lalu memutihlah bibir mereka karena menahan haus disebabkan puasa, dan mengulinglah kulit mereka karena menahan lapar disebabkan puasa, maka ketika mereka berbuka puasa, saat itulah aku mengangkat semua hijab jarakku dengan mereka. Wahai Musa, berbahagialah bagi siapa saja yang menahan dahaga dan lapar dengan susah payah pada bulan Ramadan, karena aku akan membalas mereka, melainkan mereka akan bertemu dengan aku. Ketika Nabi Musa mendengar cerita ini, maka beliau pun tahu ternyata kelebihan lebih yang Allah berikan juga ada pada mereka selain dari yang ada pada Musa sendiri. Kalam Allah pada Musa memanglah khusus diberikan kepadanya, namun jarak kedekatan Allah yang lebih dekat ada pada umat Muhammad SAW saat mereka berpuasa dan memuliakan bulan Ramadan. Tentu yang dimaksud dengan kelebihan pada umat Muhammad ini bukanlah mereka yang tidak mentaati segala aturan Allah, akan tetapi bagi mereka yang selama Ramadan tidak pernah lepas dari ketaatan beribadah, mengisi amaliyah soleh, menghidupkan malam, berpuasa sesuai aturan yang diperintahkan, dan menghidupkan setiap malam Ramadan dengan tahajud, membaca Al-Quran, solat, sunnah atau lainnya, maka ialah yang dimaksudkan daripada pembicaraan Nabi Musa bersama Allah. Ada iktibar penting yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahawa sesungguhnya kita di sisi Allah sangatlah terpandang jika ketaatan dan ketakwaan kita selalu dan terus ada untuk Allah, bukan karena yang lainnya. Termasuk di dalamnya adalah pembuktian ketaatan dan ketakwaan kita selama bulan suci Ramadan. Jika memanglah selama bulan penuh rahmat ini puasa yang dijalani sesuai dengan ketaatan, maka niscaya Allah akan membuka hijab jaraknya dari kita, sehingga apapun yang kita pinta, mohon dan berbicara dengan Allah dapat diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantara siapapun. Inilah yang membuat Nabi Musa merasa cemburu, namun tetaplah beliau seorang nabi dan kita sebagai umat, maka kelebihan yang dimiliki beliau sangatlah agung di kalangan manusia biasa. Namun walau demikian, tetaplah Musa juga berkeinginan untuk mendapatkan kelebihan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW itu. Semoga kita selalu dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.